Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ternyata patung di Borobudur adalah patung Nabi Sulaiman. Sudah sejak lama Candi Borobudur dipandang sebagai candi Buddha yang dibangun oleh Wangsa Sailendra sekitar abad ke-8 Masehi. Ciri-ciri Buddha banyak terdapat di dalamnya, misalnya bentuk stupa, wujud arca, dan relief cerita yang terpahat. Namun, sekelompok orang dari Lembaga Studi Islam dan Keperbakalaan menyatakan akan menggugat hak atas kepemilikan Candi Borobudur. Lembaga itu bernama Zikrul Lil Alamin. Pimpinan Kiai Haji Fahmi Basya, dosen Matematika Islam UIN Syarif Hidayatullah. Mereka menyatakan bahwa Candi Borobudur didirikan oleh tentara jin dan setan Nabi Sulaiman. Candi Borobudur juga memiliki hubungan dengan Ratu Boko. Dalam hal ini, Ratu Boko diklaim sebagai Ratu Bilqis dan istananya dipindahkan menjadi bagian teratas Candi Borobudur. Sementara patung-patung di Candi Borobudur yang selama ini dikenal sebagai patung Buddha dikatakan sebagai patung bidadari surga dan Nabi Sulaiman sebagai modelnya. Diakui bahwa penelitian tersebut hanya menggunakan satu metode, yaitu matematika Islam, sebuah cabang ilmu baru yang diciptakan sendiri oleh Kiai Haji Fahmi Basya. Dalam teori itu, dihubung-hubungkan pula kata Sulaiman dipercaya berasal dari kata Sulaiman dan Jawa dari kata Zeus atau Yahudi. Bahkan menurut Fahmi, satu-satunya nabi yang termaktub di dalam Al-Quran yang menggunakan nama Depansu hanyalah Nabi Sulaiman. Dan negeri yang beliau wariskan ternyata diperintah oleh keturunannya yang juga bernama Depansu, yaitu Soekarno, Soeharto, dan Susilo. Sedangkan bukti arkeologis yang diajukan adalah lembangan emas yang ditemukan di dekat situs Keraton Ratu Boko, yang menurut mereka berarti Bismillahirrahmanirrahim, tetapi tidak dikatakan bentuk tulisan dan bahasa apa yang tertulis. Padahal menurut para arkeolog, lembangan emas itu bertuliskan pujian pada Dewa Siwa. Hasil penelitian mereka juga banyak diposting di internet. Malah dalam sebuah blog dikatakan, relief yang ada di Candi Borobudur juga menceritakan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, walaupun ayat pendukungnya belum ketemu. Dalam sebuah kesempatan, menurut beberapa sumber di internet, Kiai Haji Fahmi Basya mengatakan bahwa setelah mengajukan bukti-bukti, pihaknya akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi untuk mengklaim Borobudur sebagai milik umat Islam. Setelah itu, semua buku sejarah dan literatur yang berhubungan dengan Borobudur harus dikoreksi. Teori yang menyatakan Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman menuai banyak pro dan kontra. Seperti yang kita ketahui, Nabi Sulaiman diberi mukjizat oleh Allah mengendalikan angin, hewan, hingga jin tunduk kepadanya atas izin Allah. Dalam sebuah buku karya Kiai Haji Fahmi Basya berjudul Matematika Islam 3, terdapat sejumlah bukti yang dipaparkan dan menjadi alasan dibalik teori Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Dalam buku tersebut, Kiai Haji Fahmi Basya menjelaskan teori yang dipakai atas mengklaim tersebut, yakni tentang cerita soal Lautan Sabah atau negeri Sabah, makna Sabah, nama Sulaiman, pengertian buah maja yang pahit, cerita dipindahkannya istana Ratu Sabah ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman, bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin, surat Nabi Sulaiman, hingga burung hudhud dan tempat berkumpulnya Ratu Sabah. Kiai Haji Fahmi Basya menceritakan soal buah maja yang pahit.
Ketika banjir besar menimpa wilayah Sabah, pepohonan yang ada di sekitarnya menjadi pahit sebagai azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel dan sedikit dari pohon sidar. Quran Surat Sabah ayat 16. Kotak peti atau tabut yang berisi warisan Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman. Tabut diklaim terpatri jelas menjadi relief di Candi Borobudur. Kabarnya tabut yang diklaim akan memberikan ketenangan tersebut di dalamnya tersimpan kitab Zabur, Taurat, dan tongkat Nabi Musa. Menariknya, teori tabut seperti tergambar jelas di dalam relief Borobudur, di mana terlihat peti yang dijaga oleh seseorang seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 248. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 248. Di dalam Candi Borobudur ada pula relief yang menggambarkan mukjizat Nabi Sulaiman berbicara kepada hewan. Kisah burung-burung dan hewan-hewan yang berbicara dengan Nabi Sulaiman juga disebut terabadikan di relief Candi Borobudur. Relief hewan seperti gajah, kuda, babi, anjing, monyet, dan yang lainnya melengkapi relief bunga dan burung. Di Candi Borobudur juga terdapat patung yang belum tuntas dikerjakan. Patung itu disebut sebagai Unfinished Solomon. Dalam Quran Surat Sabah ayat 14 dijelaskan tentang pekerjaan jin yang tidak selesai ketika mengetahui Nabi Sulaiman telah wafat. Wafatnya Nabi Sulaiman diketahui setelah tongkat yang menopang tubuhnya rapuh dimakan rayap. Karena itu, jin lalu menghentikan pekerjaannya. Dalam Quran Surat Sabah ayat 13 dijelaskan, para jin diperingatkan membangun gedung tinggi dan membuat patung-patung. Yai Haji Fahmi Basya berpendapat, patung-patung yang dimaksud adalah patung yang berada di Candi Borobudur. Sementara gedung-gedung tinggi yang dimaksud adalah Candi Prambanan.